Salam, salam sejahtera, salam bertemu kembali di dalam renungan singkat Seven Spirit Series ataupun 7 Roh Allah Series. Dan hari ini kita akan belajar tentang Roh Allah yang kelima, yaitu Roh keperkasaan. Haleluya. Di dalam Yesaya 11 ayat yang kedua berkata, Roh Tuhan akan diam padanya, roh kebijaksanaan dan pengertian, roh nasihat dan roh keperkasaan, dan roh pengetahuan dan takut kepada Tuhan. Haleluya. Nah saudara, apakah itu roh keperkasaan? Di dalam bahasa Inggris, roh keperkasaan diterjemah sebagai fortitude, yaitu berasal dari bahasa Latin fortitudo, dan juga diterjemah sebagai mighty ataupun courage. Aristotle menggunakan istilah ini untuk menunjukkan keberanian untuk berperang, dan sebaliknya adalah pengecut. Nah, ada satu film lama yang bertajuk The Four Feathers. Dalam film lama ini menceritakan satu keadaan di mana ada 4 orang sahabat yang harus mengikut military dalam peperangan. 3 orang daripada 4 orang ini bersedia untuk berperang, tapi seorang tidak siap untuk pergi berperang karena dia ingin berkawin. 3 orang sahabat ini begitu kecewa. Singkat ceritanya, pada akhir ceritanya, secara diam-diam seorang sahabat itu masuk militer dan menyertai peperangan. Apa yang menarik saudara, dalam peperangan tersebut dia sempat menyelamatkan salah seorang sahabatnya. Dan cerita ini mengisahkan tentang courage. Cerita ini mengisahkan tentang fortitude ataupun roh keperkasaan. Nah saudara, mengapa kita perlu roh keperkasaan di dalam kehidupan kita? Pertama, roh keperkasaan akan memberi keberanian untuk kita berjuang di dalam satu peperangan. Hidup kita ini saudara dan saudari digambarkan sebagai satu perjuangan ataupun sebagai berada di dalam medan peperangan. Setiap hari kita berhadapan dengan bermacam-macam musuh. Dalam peperangan kita perlu disiplin, kita perlu kecekalan, kita perlu persiapan, dan yang lebih penting dalam setiap perjuangan kita adalah keberanian. Tanpa keberanian saudara, maka sebelum berperang, sebelum berjuang, kita sudah mengaku kalah. Ramai orang sebelum berperang, sebelum berjuang, sudah mengaku kalah. Dengan itu saudara, sebagai orang percaya, kita perlukan roh keperkasaan. Kita perlukan keberanian. Di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-7 berkata, Aku telah berjuang dalam perjuangan mulia ini. Aku telah sampai ke garis akhir. Aku telah setia dalam iman. Di sini kita melihat Paulus menyatakan bahwa hidup ini adalah satu perjuangan. Hidup ini adalah satu peperangan yang harus kita berjuang, yang perlu keberanian untuk kita mencapai kemenangan di akhirnya. Yang kedua, mengapa kita perlukan roh keperkasaan? Karena ianya memberi keberanian untuk menderita. Di dalam kehidupan ini saudara, kita tidak terlepas daripada penderitaan-penderitaan. Ada yang menderita karena sakit, ada yang menderita karena kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa, musibah-musibah. Bahkan banyak jenis penderitaan yang kita hadapi setiap hari. Bahkan di dalam Filipi 1 ayat yang ke-29 berkata, Karena kepadamu telah dikurniakan bagi pihak Kristus, bukan saja untuk beriman kepadanya, tapi juga untuk menderita karenanya. Jelas saudara, bahwa hidup kita akan berhadapan dengan banyak penderitaan. Justru itu, saya dan Anda perlukan roh keperkasaan untuk kita menghadapi setiap penderitaan yang kita alami. Yang ketiga dan yang terakhir, mengapa kita perlukan roh keperkasaan? Karena roh keperkasaan akan memberi keberanian untuk kita bersaksi tentang Juru Selamat kita Yesus Kristus. Di dalam Kisah Rasul-Rasul 1 ayat yang ke-8 berkata,
tetapi kamu telah menerima kuasa apabila Roh Kudus datang kepadamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Kita perlukan roh keperkasaan, karena untuk kita bersaksi bukan mudah, saudara. Maka dengan itu kita perlukan roh Tuhan, roh keperkasaan, untuk kita berani menginjil, berani bersaksi tentang Tuhan kita. Dalam 1 Tesalonika 2 ayat yang kedua juga berkata, kamu tahu bahwa kami telah dianiaya dan telah dihina di Filipi. Walaupun kami telah ditantang, tetapi dengan pertolongan Allah kami beroleh keberanian untuk menyampaikan Injilnya kepadamu. Dengan itu, saudara, sebagai kesimpulan, kita perlukan roh keperkasaan untuk memberikan kita keberanian untuk kita menghadapi segala macam cabaran hari ini. Tanpa roh keperkasaan, kita mudah putus asa. Tanpa roh keperkasaan, kita mudah kecewa. Tanpa roh keperkasaan, kita mudah dikalahkan. Maka dengan itu, saudara dan saudari yang saya kasih, Roh Kudus sudah dicurahkan bagi kita, dan Dia memberikan kita roh keperkasaan untuk memberikan kita keberanian untuk kita terus maju di dalam kuasa Tuhan. Haleluya. Sekian saja renungan untuk hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, karena Roh Kudus telah diberikan kepada kami, dan Roh Kudus memberikan kami roh keperkasaan untuk memberikan kami keberanian di dalam kami menghadapi setiap ancaman, di dalam kami menghadapi setiap cabaran, di dalam kami menghadapi setiap dugaan di dalam hidup ini. Bahkan memberikan kami keberanian untuk bersaksi tentang Kristus kepada orang lain. Terima kasih Tuhan. Kami perlukan roh keperkasaan di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekian saja renungan untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Stay safe, stay healthy, and stay blessed.